Selamat malam Mbak Galuh. Oke, saya lanjutkan ya. Yang tadi itu kan contoh dari operasional sinergi, yaitu dia perusahaan yang bergabung itu dia masih ada relatednya, jadi masih ada hubungannya. Dan yang sekarang kita masuk ke finansial sinergi, ini dia kalau finansial sinergi ini adalah perusahaan yang bergabung itu dia adalah unrelated diversification, atau jadi secara operasional itu dia tidak ada hubungan sama sekali. Nah, misalnya saja PT Indosemen. Nah, itu kan dia kan udah jelas industri semen kan, Indosemen itu. Tapi sekarang ini dia mengakuisisi sahamnya dan mengakuisisi PT Indofood. Nah, padahal itu Indofood adalah perusahaan makanan. Lalu dia juga mengakuisisi Bogasari, tepung terigu. Dia juga mengakuisisi Wisma Indosemen Property yang bekerja ya, di bidang properti. Nah, ini kan sama sekali nggak ada hubungannya dengan semen ya sebenarnya. Tapi dia mengakuisisi itu. Nah, inilah yang disebut dengan financial synergy. Nah, financial synergy itu dia itu dikhawatirkan menimbulkan yang namanya conglomerate merger, karena perusahaan yang bergabung atau yang melakukan akuisisi itu dari berbagai jenis kegiatan yang tidak berkaitan secara operasional. Nah, dari financial synergy ini penghematan yang bisa dinikmati perusahaan itu dia berasal dari sumber pendanaan atau financingnya. Nah, dengan financial synergy atau dengan mempunyai berbagai divisi yang tidak berkaitan itu arus kas operasi perusahaan itu dia diharapkan akan menjadi lebih stabil, sehingga dengan demikian peluang untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansial dia itu akan berkurang. Dan hal seperti ini itu akan ditafsirkan oleh kreditor itu sebagai penurunan risiko tidak mampu membayar kewajiban finansial, dan makanya dampaknya kreditor itu dia akan menetapkan tingkat bunga yang rendah sama dia, karena dia percaya bahwa perusahaan itu kontinuitasnya itu dia tinggi. Jadi dengan bunga yang rendah dia bisa berhutang banyak dan kreditor itu percaya. Selain itu karena risiko dinilai berkurang itu, maka perusahaan itu dia bisa menggunakan rasio utang yang lebih tinggi. Ya, ini sama seperti itu. Selanjutnya untuk contoh soalnya. Bunganya rendah. Iya, dan di sini ini terjadi karena kreditor itu percaya sama dia. Nah, dan dari mana kreditor itu bisa percaya? Karena dengan dia punya banyak divisi, itu menunjukkan bahwa arus kas operasi perusahaan itu lebih stabil. Nah, itulah yang membuat si kreditor itu percaya akan perusahaan itu. Nah, akhirnya dia bisa memberi bunga yang rendah, dan dia bisa memperoleh hutang atau dana pinjaman itu yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, ini contoh soalnya, yaitu misalkan PTA, yaitu yang merupakan sebuah garmen, itu mengakuisisi PT HI yang bergerak di bidang farmasi. Nah, akibatnya PTA ini dia dapat menambah hutang sebesar 20 miliar menjadi 80 miliar tanpa harus menanggung tingkat bunga yang lebih tinggi.
Nah, apabila tingkat bunga itu adalah 16% per tahun dan tarif pajak itu adalah 0,35 dan tambahan kemampuan tersebut bersifat permanen, maka PV penghematan pajak karena penggunaan tambahan utang tersebut bisa dicari sebesar ini. 0,35 dikalikan dengan 20 miliar. Yaitu sebesar 7 miliar. Selanjutnya, PTA itu dia mungkin akan menawar PTHI dengan harga yang lebih tinggi daripada dari pasar saat ini, sejauh pasaran tersebut tidak lebih dari 7 miliar. Nah, jadi apabila misalnya harga pasar PTHI saat ini dia adalah sebesar 30 miliar, maka PTA itu dia dapat menawar misalnya dengan harga 34, 35, asalkan tidak lebih tinggi dari tambahan sebesar 7 miliar. Nah, selanjutnya kita menaksir biaya akuisisi yang dilakukan dengan pertukaran saham. Yang bawah nggak kelihatan PowerPoint-nya. Tapi oh ya, tadi PowerPoint-nya udah saya kirim ke email masing-masing loh ya, udah dicek kan ya? Udah terima semua. Mbak Indri. Iya, selamat malam Mbak Indri. Mbak Indri. Kalau misalnya pas sama dengan tambahan 7 berarti 37 begitu juga. Nah, kalau misalnya sama 37 berarti nanti manfaat yang kita peroleh jadi semakin itu dong Mbak, maksudnya semakin sedikit. Jadi kalau misalnya kita harga yang kita tarik yaitu misal 34, nah itu kan manfaat bersih yang kita peroleh sebesar 3 miliar, yaitu dari 34 harga yang ditawar dikurangi dengan 30 miliar harga saat ini. Kalau misalnya dia 37, rugi dong nanti karena penghematan pajaknya itu adalah sebesar 7. Mbak Yusni. Oh iya, nanti balik lagi ya Mbak kalau udah selesai buang sampah. Oke, sekarang ke sini. Biaya akuisisi yang dilakukan dengan pertukaran saham. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu kan akuisisinya dilakukan dengan cara membayar tunai. Nah, kalau yang ini adalah akuisisi dilakukan dengan pertukaran saham. Nah, dengan cara ini, pemegang saham perusahaan yang diakuisisi akan menjadi pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi. Nah, di sini misalnya PTS itu dia dihargai 9.000 dan jumlah sahamnya adalah sebanyak 10 juta lembar saham. Juta ini yang nantinya akan diganti dengan saham PTA. Nah, maka PTA itu 3 miliar itu. Iya, Mbak. Jadi selisih antara kalau yang di modul ya, itu adalah selisih dari 7 itu nilai maksimalnya 7 dikurangi dengan
dia kan tambahnya 4. Nah, jadi 37 dikurangi 34. Oke, saya balik ke sini ya. Jadi ini, nah, karena PTS itu dia harganya 9.000 dan 10 juta lembar saham yang dimilikinya itu akan diganti dengan saham PTA, maka PTA itu dia perlu mengganti dengan sejumlah saham, yaitu sebesar ini. 10 juta dikalikan 9.000 dibagi dengan 12.000, yaitu sebesar 7.500 lembar saham. Sehingga jumlah lembar saham yang baru karena dia sudah punya lembar saham awalnya adalah 50 juta. Nah, dan di sini saham yang perlu diganti atau yang perlu ditambah itu adalah 7,5 juta, sehingga jumlah saham yang baru ini adalah 57,5 juta lembar. Dan lalu selanjutnya adalah nilai saham setelah merger atau PV PTA dan PTS itu adalah sebesar ini, 694,3 miliar. Nah, dengan demikian harga per lembar saham setelah merger itu bisa didapatkan dari ini, nilai saham totalnya dibagi dengan jumlah saham yang baru. Nah, akhirnya akan diperoleh hasil sebesar 12.075. Nah, dengan harga saham yang baru ini berarti bahwa pemegang saham lama yaitu PTA dia akan menikmati tambahan kemakmurannya atau tambahan kekayaan itu sebesar 50 juta, itu yaitu jumlah saham awalnya dia dikalikan dengan 50 juta dikalikan dengan 75, 7,5 ya ini, yaitu sama dengan 3,75 miliar. Dan tambahan kemakmuran pemegang saham yang baru yaitu yang PTS awal tadi itu adalah 7,5 juta dikalikan dengan 12.000 harga yang baru dikurangi dengan 80 miliar, ini adalah 10,55 miliar. Gitu. Man lai. Ya, gimana? Tapi masih bisa online kan ini Mbak Sulastri? Iya, 80 miliar itu nilai yang awal tadi. Nilainya PTS yang awal.
Nggak apa-apa Mbak kalau